إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند الفساد أمتي فله أجر من أجر شاهد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menyampaikan kita sampai dengan detik ini kita diberikan sehat wal afiah. Kita diberikan panjang umur dalam ketaatan pada Allah. Kita diberikan kecintaan kepada amal-amal agama. Sehingga dengan kecintaan kita bisa bersama-sama duduk bermuajahah mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, mengamalkan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan berikan kemudahan amalkan agama. Maka datangnya kita di tempat sholat kita saat ini, duduknya kita, jalannya kita, dari rumah kita, langkah-langkah kita ini akan dihitung kelak di yaumul hisab, di mana dikatakan janji Allah Subhanahu wa taala, satu langkahnya diangkat derajat, satu langkahnya digugurkan dosa. Dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkah yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati Allah, di atas mimbar yang mulia khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari sama-sama tingkatkan iman, tingkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada keutamaan, keuntungan, kemuliaan yang lebih besar daripada mentaati perintah-perintah Allah. Dan tidak ada kerugian, kesengsaraan yang lebih besar daripada dia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jamaah yang dirahmati Allah,
tidak hadirnya kita di masjid, tidak hadirnya kita di majelis agama, tidak hadirnya kita dalam majelis taklim, tidak hadirnya kita dalam salat berjamaah, wallahi itu adalah karena Allah tidak peduli dengan kita. Bukan karena taufik dan hidayah yang tidak didapatkan hadirin, bukan karena kita tidak sehat, kita sehat walafiat. Bahkan kita kadang-kadang mendengarkan azan berkumandang di masjid-masjid, tetapi taufik dan hidayah tidak didapatkan ketika hal tersebut datang kepada kita. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seseorang memanggil nama kita, wahai fulan, kemudian kita tidak menengok kepada dia atau tidak menjawab panggilan yang memanggil tersebut, maka apa kita dikatakan? Kita dikatakan orang yang sombong. Oh, si fulan ini sombong, dipanggil tidak menjawab. Maka apa pada hari ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 kali Allah panggil kita dalam salat fardu kita. 5 kali azan berkumandang di masjid-masjid, di musola-musola. Tetapi adakah masjid hari ini full solatnya berjamaah? Apakah soft-soft dalam solat masjid ini semua sudah full dalam solat berjamaah? Jawabannya adalah belum, hadirin dirahmati Allah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari Jumat, hari yang terbaik, Yaumul Jum'ah. Ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain, dan ini adalah permulaan daripada bulan Rabiul Awwal. Bulan di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Bulan di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kenapa dari permulaan tadi khotib menyampaikan kerisauan bagaimana keadaan kita saat ini? Sudahkah kita mampu mendatangkan jasad kita ke masjid untuk sholat berjamaah? Pertanyaannya hadirin, sudah berapa tahun kita hidup? Sudah berapa tahun Allah kasih kesehatan? Sudah berapa tahun kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sampai detik ini? Tetapi hadirin, sudahkah kita istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang lebih mengherankan, yang lebih menyedihkan adalah tidak ada air mata yang menetes asbab daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa masih sehat hadirin. Hari ini kita merasa masih sehat, masih lari pagi, masih bisa angkat beban. Tetapi hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan, ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehat sebelum datangnya sakit. Hadirin, kalau kita sakit hari ini, apakah kita bisa menikmati makanan dengan nikmat? Gigi kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa merasakan sate yang nyaman, yang enak itu bisa masuk ke dalam perut kita dengan nikmat? Apalagi dengan saudara-saudara kita yang hari ini Masya Allah tabarakallah setiap minggu sudah harus cuci darah. Bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita yang hari ini masih di rumah sakit? Bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita hari ini yang nafas saja masih memerlukan pertolongan daripada tabung oksigen? Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat, Masya Allah. Keluar daripada masjid kita masih bisa bersalaman dengan saudara-saudara muslim kita, masih bisa ketemu anak istri kita. Hadirin, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak melihat berseliwerannya di sosial media, di media-media, bagaimana saudara kita di Sudan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina menghadapi daripada Zionis Israel,
setengah mati mereka. Bisa jadi mereka hari ini masih tidur bersama anak istrinya, bisa jadi besoknya sudah tidak ada anak dan istrinya meninggal dunia. Tetapi kita hari ini, Masya Allah, tabarakallah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita di negara kita yang Republik Indonesia yang tercinta. Maka hadirin, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ini perlu difahami. Siapa yang syukur ditambah nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur, tunggu azabku yang pedih. Apakah kita masih mau menunggu azab Allah yang pedih, hadirin? Karena dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, mengikuti daripada sunnah bagi Nabi besar Muhammad SAW, ini adalah bentuk rasa syukur yang tertinggi dalam diri manusia. Ketika azan berkumandang, kita tinggalkan aktivitas kita, jual beli kita, perdagangan kita, usaha kita, kantor kita. Karena siapa yang manggil? Kalau kita paham ini Allah Ta'ala yang panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah yang maha besar, Allah yang maha menciptakan, Allah yang pelihara kita, Allah beri rizki kita. Hari ini darah kita masih mengalir di tubuh kita atas izin siapa? Allah. Hari ini mata kita masih melihat dengan jelas atas izin siapa? Allah. Mulut kita, lisan kita masih bisa berbicara atas izin siapa? Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak izinkan perkara-perkara tersebut, maka kita sudah tidak ada kemampuan, hadirin yang dirahmati Allah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah terbesar dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain beliau dakwah menyampaikan agama adalah sunnah daripada sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa fahami, hadirin, bahwa sholat jamaah, beberapa tempat kami datang, kami sampaikan kepada satu orang, Bapak, mari, kita sudah diberi nikmat, mari kita sholat berjamaah. Ustaz, kalau saya sholatnya mah di rumah, saya nggak mau terlihat riya, Ustaz. Jadi bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW mencontohkan daripada kehidupannya waktu itu, di mana semua sahabat radhiyallahu anhum majma'in yang tidak hadir saja sholat berjamaah satu kali, baginda Nabi dengan kerisauannya datang langsung ke rumah beliau. Sholat berjamaah dalam hadis Nabi SAW adalah sunanul huda, jalan-jalan petunjuk. Hadirin, kenapa ada azan di masjid untuk memanggil kita sholat berjamaah? Ini bukan masalah riya, hadirin. Dakwah, sholat ini mengajak bagaimana orang ini memakmurkan masjid Allah. Kenapa disuruh makmurkan masjid-masjid Allah? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dialah orang beriman pada Allah dan hari akhir. Hari ini iman kita kemana ketika masjid kosong? Kemana iman kita, hadirin? Kalau ada kondangan aja Masya Allah, kalau ada peringatan daripada perlombaan-perlombaan, kita ini sudah siap-siap, hadirin. Ada perlombaan voli, ada perlombaan bulu tangkis, kita bersiap-siap untuk menghadapi itu, pelatihan. Wallah hadirin, kita ini lagi latihan menuju mana, hadirin? Menuju kubur. Itu kubur 1 kali 2 meter terus-terus menunggu kita, hadirin. Kita nggak sadar ini, kita disuruh latihan, maka kita disuruh latihan datang ke masjid bermujahadah, datang jalan kaki ke masjid, siang-siang panas-panas, subuh-subuh ketika enaknya tidur disuruh datang ke masjid, zuhur ketika panas terik disuruh datang ke masjid, asar begitu pun juga. Ketika lagi sibuk-sibuknya dalam pekerjaan suruh datang ke masjid, maghrib isya seperti itu juga. Di dalam sholat berjamaah Allah sudah siapkan pahala yang besar. Maka hadirin, ini adalah bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mari hidupkan sunnah baginda Nabi.
Apa arti dan makna, maksud dan tujuan dari Muhammadur Rasulullah? Adalah satu-satunya cara, satu-satunya jalan mencapai keridhaan Allah hanya dengan mencontoh sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita mau mengamalkan agama tapi tidak dengan cara Nabi, maka sungguh merugi, hadirin. Mudah-mudahan kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.